Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul hari ini di acara MMIB. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana teman-teman kabarnya? Baik-baik semua di rumah? Dan minggu ini kita masuk ke Ramadan dan pas banget sama tema hari ini yaitu Ramadan dan productivity. Susunan acara hari ini pembukaan, Fatihah bareng, terus juga ada kajian dan tema Ramadan and terakhir kita ada sharing-sharing tentang goals apa aja sih yang pengen kita gapai di Ramadan kali ini. Kayak gitu teman-teman. Sebelum ujian dari Amirah, ada baiknya kita membuka acara ini dengan tilawah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang belum buka cam boleh buka cam biar lebih interaktif, biar lebih seru aja. Saya persilakan kepada Amirah membawakan materi Ramadan and Productivity. Kepada Amirah, dipersilakan. Ini mau screen sharing. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i ajmain. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyya wa rasul. Izidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih kepada MMIB sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing hari ini. Jadi Mas saya Amira, insya Allah hari ini akan sharing sedikit tentang Ramadan and Productivity. Sebenarnya ini tuh Amira dapat dari satu buku yang baru dibaca, belum selesai sih dibacanya, tapi baru dibaca dan kayaknya cocok sama pembahasan kita hari ini, sama pembahasan. Jadi sebenarnya isi bukunya itu tentang productivity dan Islam. Mereka sudah ada dia, kelihatan nggak ya? Ini bukunya, The Productive Muslim, Where Faith Meets Productivity. Kenapa akhirnya milih pembahasannya tentang ini? Karena memang kita kan insya Allah dalam 2-3 hari lagi bakalan menyambut bulan Ramadan dan akan berpuasa. Nah, adalah satu chapter di buku ini, judulnya itu Ramadan dan Productivity. Terus kayak, oh cocok nih kayaknya untuk mempersiapkan kita, untuk bantu kita bikin persiapan yang bagus supaya biarpun pas bulan Ramadan, biarpun kita harus berpuasa, juga harus ngejar pahala-pahala, banyak melakukan kegiatan-kegiatan agak produktif, jadi bisa balance dan segala macam gitu. Maka pertanyaannya adalah, will Ramadan kill or boost our productivity? Gitu. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, nggak expert juga di bidang ini, tapi ya bentuknya sharing aja. Nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dikasih tahu aja biar sama-sama aja gitu. Dan pasti Amira juga sebenarnya yang perlu belajar lebih banyak karena kan baru juga di sini, masih banyak harus menyesuaikan, ditambah lagi waktu puasanya lebih panjang dan waktunya setiap hari juga berganti-ganti terus. Jadi mungkin nanti bisa dengar tips-tips dari teman-teman juga gitu. Oke,
Kita langsung aja. Nah, jadi diskusi hari ini tuh dibagi jadi tiga pembahasan, ada 3 poin. Yang pertama itu understanding productivity. Jadi kita akan lihat dulu apa sih productivity itu. Jadi kita pahami dulu definisi productivity itu apa, what is it not, apa yang tidak termasuk dalam productivity, dan how ada di dalam nilai-nilai keislaman gitu. Habis itu setelah itu baru kita lihat productivity and Ramadan. Baru lihat gimana Ramadan affect our productivity, dan yang terakhir adalah points of action. Jadi biar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita implementasikan dengan poin-poin of action ini. Termasuk gimana biar tetap stay produktif during Ramadan, gimana biar kita bisa mulai prepare, mempersiapkan itu, terus gimana bisa memulai atau merubah habit yang memulai habit yang baru atau merubah habit yang udah ada, dan tips juga life hack yang bisa coba kita implementasikan nanti ketika bulan Ramadan dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama itu what is productivity? Productivity itu kalau dari buku ini tuh dibilangnya adalah ketika ada fokus, energi, dan time digabungkan untuk bisa mencapai sesuatu yang bermanfaat. Jadi dia tuh kan sebenarnya bentuk seperti apa yang dimaksud dengan aktivitas yang produktif. Itu aktivitas yang menggabungkan antara fokus, energi, dan waktu. Dan fokus, energi, dan waktu aja itu belum bisa menentukan bahwa aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang produktif. Kenapa kayak gitu? Misal contoh nih, kita nonton drama Korea, itu kan butuh fokus, butuh waktu, dan butuh energi. Kategorikan itu sebagai kegiatan yang produktif, tidak memberikan hasil yang bermanfaat. Kayaknya cuma sekedar dia memberikan kita kesenangan memang, tapi dia tidak memberikan kita manfaat yang jangka panjang, sehingga dia tidak bisa disebut dengan suatu kegiatan yang produktif. Jadi kegiatan yang produktif itu adalah kegiatan yang menggabungkan antara fokus, energi, dan waktu yang dikerjakan untuk bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan yang tidak termasuk dalam productivity is not being busy all the time. Bukan berarti ketika jadi orang yang produktif nih terus harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, atau enggak. Productivity is not being busy all the time. Kita bisa aja jadi orang paling sibuk sedunia tapi belum tentu kita produktif. Bahkan organisir waktunya dengan baik, mana yang harus dikerjakan duluan, kapan waktu harus istirahat, kapan waktu harus berhenti. Dia sibuk sepanjang hati enggak, tapi apa-apa yang dikerjakan biarpun singkat, biarpun sederhana, tapi bermanfaat. Itulah orang yang produktif itu. Terus productivity is not an event, tapi dia adalah sebuah proses. Kita nggak bisa bangun pagi terus bilang, oke, I'm productive today. Nggak bisa kayak gitu. Tapi productivity itu adalah ketika yang kita bikin tadi, yang kita menggabungkan waktu kita, fokus kita, energi kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan untuk jadi produktif juga nggak gampang, nggak yang serta-merta oke, kita ngerjain ini duduk depan laptop ngerjain sesuatu langsung jadi produktif, enggak. Tapi dia sesuatu yang memang harus dibiasakan, dipelajari terus, pelan-pelan dilatih, dan baru kita akan bisa menjadi seseorang yang produktif. Jadi itu tuh butuh waktu. Dan yang terakhir, productivity is not boring. Menjadi produktif membuat kita selain hal-hal yang produktif, enggak. Tapi productivity juga adalah tentang mengetahui kapan kita harus fokus, kapan kita harus relax, kapan kita harus kerja, kapan kita harus pergi jalan-jalan. Semua itu diatur dengan sangat baik. Itulah orang yang produktif. Ini kita lihat nih ya, kalau orang yang produktif itu dia kerjaannya selesai, hidupnya nggak stres, relax, intinya balance gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat orang yang sibuk, itu bisa aja dia stres. Kenapa? Kegiatannya itu nggak diatur. Ada ini yang belum selesai ya kayak gitu. Tapi kalau orang yang produktif, dia bisa mengatur itu dengan baik kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat what is productivity in Islam. Tadi kita udah paham kalau productivity itu adalah ketika ada penggabungan antara fokus, antara energi, antara waktu terhadap hal-hal yang bermanfaat. Nah, dengan hal yang tujuannya bermanfaat misalnya gitu kan. Sekarang ketika kita mengkaitkan itu dengan Islam, kita garis bawahi kata goalnya, kata tujuannya. Tujuan apa sih? Apa sih tujuan dari kita melakukan sebuah aktivitas ini gitu. Nah, ketika kita kaitkan dengan Islam, tujuannya itu adalah aktivitas produktivitas yang kita miliki itu bisa mempersiapkan
diri kita untuk akhirat nanti, bantu kita ngumpulin pahala, ngelakuin amal-amal yang baik, apapun yang kita lakukan di dunia ini, selama dia produktif dan membawa kebermanfaatan, insya Allah itu bisa ngasih bekal untuk akhirat. Hubungan antara Islam dan productivity ini adalah ada 3 ini, purpose led, value driven, sama soul guided. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita bahas productivity aja nih tanpa Islamnya, sekarang banyak orang yang produktif. Bahkan kalau kita lihat kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan perekonomian dan segala macam, itu banyaknya malah ada di negara-negara barat yang notabene-nya adalah negara non-muslim. Tapi kok mereka bisa seproduktif itu? Kok mereka bisa menghasilkan banyak sekali hal-hal baru? Mereka bisa menghasilkan banyak sekali teknologi yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Tapi malah wilayah-wilayah atau daerah-daerah, negara-negara yang notabene-nya adalah penduduknya adalah muslim, malah kurang menghasilkan hal itu gitu. Padahal sebenarnya Islam punya value-value ini. Value apa yang Islam punya? Yang pertama, ketika productivity ini kita kaitkan dengan Islam, ya purpose led, dia berdasarkan dari tujuan. Tujuan apa? Tujuannya dibagi lagi menjadi 2. Kita sebagai hamba Allah, slave of Allah, dan sebagai earth. Visegeran on earth ini maksudnya adalah khalifah. Jadi ingat surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang Allah bilang bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ketika kita, jadi semuanya kita di sini, semua umat muslim, semua umat manusia di bumi ini adalah khalifah yang dijadikan oleh Allah. Ketika kita mengemban peran sebagai khalifah, sudah semestinya kita tidak hidup seperti itu saja, tidak menjadi manusia yang seperti itu saja. Tapi khalifah adalah orang yang dia mengemban amanah. Khalifah adalah seseorang yang dia punya tanggung jawab, yang bertanggung jawab, profesional dan segala macam. Seperti kita melihat misalnya khalifah presiden dan segala macam. Kalau misalnya di Islam itu sendiri kan khalifah juga artinya pemimpin kayak gitu. Pemimpin ini dia punya certain quality yang memang ke diri dia sehingga dia layak disebut sebagai seorang khalifah. Dan gitu juga kita sebagai seorang manusia, biarpun manusia biasa yang mungkin di bumi yang mungkin secara sosial tidak disebut khalifah, tapi sebenarnya secara individual hubungan kita dengan Allah, kita punya peran ini sebagai seorang khalifah. Jadi apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa-apa yang kita kerjakan sekarang, itu seharusnya merefleksikan peran kita sebagai seorang khalifah. Apa yang kita lakukan itu semestinya memberikan dampak, apa yang kita lakukan itu semestinya memberikan manfaat, dan apa yang kita lakukan itu semestinya menjadi bekal kita untuk bisa ke akhirat nanti. Kemudian hal lain yang menghubungkan antara Islam dan productivity adalah value driven. Value driven apa? Kita di Islam itu kan punya value-value yang dijunjung tinggi lah, hal-hal baik yang dijunjung di dalam Islam. Contohnya beberapa di sini ada amanah, ada sidik, ada ihsan, gitu kan. Dan kita tahu arti-artinya. Mungkin sebagai contohnya, ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Contohnya nih tentang sifat sidik atau value sidik, value jujur benar yang ada di dalam diri seorang khalifah. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah cerita nih, beliau ada kunjungan diplomasi dari pemerintah dari wilayah lain datang ke wilayah Islam mengunjungi Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu mereka ngobrol sampai udah malam, kan dinyalinnya. Tapi begitu si diplomat ini, begitu si tamu ini tidak lagi membicarakan hal-hal berbau pemerintahan, tidak lagi membicarakan hal-hal yang berbau kepentingan umat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mematikan lilinnya gitu kan. Terus nanti kalau mereka udah bahas tentang pemerintahan lagi, dinyalain lagi. Terus kan mereka bingung ya. Mereka nih, kenapa Khalifah, kenapa dimatiin lilinnya? Terus beliau bilang, karena lilin ini dibeli dengan uang umat, bahwa lilin ini dibeli dengan uang operasional pemerintahan. Jadi tidak sebaiknya tidak bertujuan terkait dengan operasional pemerintahan. Berarti itu ada sifat, ada value-value dan nilai-nilai tertentu yang memang melekat di dalam seorang Muslim seharusnya, atau nilai-nilai yang memang dijunjung tinggi di dalam Islam. Dan yang terakhir, soul guided ini dia terdiri dari nourishment dan belief in the hereafter. Bedanya dengan productivity yang biasa yang tidak dikaitkan dengan Islam adalah kalau kita lihat sekarang, kita banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang memang mengejar segala hal, high achiever, ambitious,
segala macam hal-hal yang berkaitan dengan itu ada. Tapi mereka masih merasa kosong. Kadang udah dapat semuanya. Ada tuh kita lihat orang-orang yang memang kok bisa kayak kita lihat orang dia kaya, padahal dia sukses, padahal dia cantik, padahal dia ganteng dan segala macam. Tapi kok dia masih berpikir untuk bunuh diri misalnya. Karena mungkin semua hasil itu dia menjadi produktif, menargetkan profit sebanyak-banyaknya, tapi jiwanya kosong karena makanya kita soal Muslim mengkaitkan productivity dengan Islam ini ada tujuan kita sendiri bahwa kehidupan kita di dunia ini, tempat persinggahan kita di dunia ini semestinya tidak kita jadikan dia begitu saja, tapi kalau bisa waktu kita singgah itu kita menghasilkan sesuatu dan kita mengambil sesuatu gitu untuk melanjutkan perjalanan kita nantinya setelah masa di dunia. Sama kayak kita misalnya pergi ke rumah orang nih bertamu, kan itu kita singgah ya, kan kita nggak mau ya singgah di rumah orang tapi memberikan jejak apa bahasa yang benar ya, memberikan jejak negatif, kenangan negatif enggak, tapi kita maunya kasih kenangan yang bagus, kasih kenangan yang positif ke orangnya. Gitu juga ketika kita di dunia, kita memberikan dampak, kita memberikan manfaat. Dari situlah sebenarnya yang mengisi kekosongan jiwa kita ketika kita ingin menjadi orang yang produktif kayak gitu. Nah, setelah kita memahami bahwa Islam ini punya nilai-nilai yang sangat luar biasa, intinya productivity itu sebenarnya melekat sangat kuat ke dalam nilai-nilai Islam. Tapi balik lagi kita mungkin nanya, tapi kenapa kok malah orang-orang Islam yang kebanyakan tidak produktif, malah orang-orang Islam yang kebanyakan tidak memberikan tidak menghasilkan penemuan-penemuan baru yang sekarang, malah sekarang yang maju negara-negara di Barat misalnya kayak gitu kan. Karena kenapa? Karena ada 5 misconception ini yang menjadikan orang-orang Muslim sekarang, makanya bedanya Muslim dan Islam. Islam punya nilai-nilai itu, tapi tidak semua Muslim punya nilai-nilai ini. Jadi ada 5 misconception ini yang menjadikan kita kurang produktif, yang mungkin sekarang kita coba lihat sehingga bisa menjadi menjadi alasan baru. Oh, berarti nggak lagi nih produktif. Yang pertama itu adalah ada menghiraukan kehidupan di dunia, di akhirat, fokus ke akhirat aja, nggak mikirin dunia sama sekali. Padahal sebenarnya di ayat ada beberapa di sini yang Amira tulis, yang salah satunya dibilang ya, that others who say our Lord grant us the good of this world and the hereafter and protect us from the torment of the fire. Itu doa di dalam Al-Quran, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat. Berarti memang kebaikan itu Allah berikan di dunia dan di akhirat, yang sebenarnya menggambarkan bahwa kehidupan kita di dunia bukan hanya serta-merta kehidupan di dunia yang cuma fokus ke akhirat, enggak, tapi ketika di dunia kita memang tujuan akhirnya ke akhirat, tapi tetap harus bisa produktif selama di dunia kayak gitu. Terus kemudian ada misconception bahwa make dua and will be well. Kayak semuanya itu oke, berdoa aja pasti dapat lah, enggak. Tapi kan dia doa tanpa usaha itu kan sama dengan bohong, usaha tanpa doa sama dengan sombong. Makanya tetap harus dibarengi doa dan usaha. Contohnya di sini waktu itu Nabi Nuh aja udah capek nih. Maksudnya Nabi Nuh usahanya adalah memanggil rakyat pergi ke kapalnya, terus memanggil rakyat-rakyatnya untuk untuk bisa beribadah kepada Allah, tapi mereka nggak mau dengar. Kayak Nabi Nuh berdoa kayak gitu. Tapi kan ada usahanya, kemudian ada doanya. Kayak gitu juga sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa dulu sebelum perang Badar, tapi setelah melakukan keputusan terkait kemiliteran, apa yang harus mereka lakukan, itu maksudnya ada usaha dan ada doa di sana. Jadi nggak bisa kita cuma berharap ke doa aja terus kita nggak ngapa-ngapain, itu nggak akan memberikan hasil apa-apa. Terus ada juga misconception kalau misalnya ada sulit sabar bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita memperbaiki masalahnya, enggak kayak gitu. Tapi ketika ada masalah, ada kegagalan misalnya gitu, kita sabar, tapi abis itu kita berjuang lagi, kita berusaha lagi kayak gitu. Terus yang keempat, sekarang kita sering mengartikan alim itu cuma kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang
yang misalnya yang salat, baca Quran gitu, salawat, zikir. Padahal ibadah itu nggak sesempit itu definisi ibadah. Ibadah itu melingkupi banyak hal. Kita jadi dokter, tapi kita nyelamatin nyawa orang, kita jadi dokter, kita menyembuhkan orang, itu bagian dari ibadah. Kita jadi guru, kita ngasih ilmu ke orang, kita ngajarin orang sesuatu, itu ibadah. Kita jadi apa lagi? Misalnya jadi orang tua mendidik anak, menjadi anak yang misalnya jadi anak yang soleh, jadi anak yang solihah, itu juga bagian dari ibadah. Jadi sebenarnya ibadah itu nggak sempit definisinya luas sekali. Makanya sebenarnya ya Islam itu sama Islam dan produktivitas itu sebenarnya sangat melekat lah gitu. Terus yang terakhir adalah ada kepercayaan bahwa semua itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita nggak perlu ngapain, belum aja gitu. Padahal kan nggak kayak gitu, kita nggak akan dapat rezekinya kalau misalnya nggak kita cari. Rezeki udah Allah siapin, tapi kan tetap harus makan kayak gitu. Jadi nggak misalnya di sini ada contoh ayatnya dibilang, whoever does good whether male or female and is a believer, we will surely bless them with a good life and we will certainly reward them according to the best of their deeds. Seandainya kita tidak, maksudnya dari ayat ini aja kita udah dapat pemahaman bahwa memang Allah itu nge-encourage kita, meminta kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena nanti reward yang Allah kasih ya tergantung sama usaha kita. Tapi kalau kita percaya semua sudah dituliskan, berarti kan nggak perlu apa-apa, orang udah sama nih takdirnya. Padahal kan sebenarnya memang Allah yang menentukan takdir, tapi kita juga yang mengusahakan itu, dan apa yang Allah berikan itu akan tergantung dengan usaha yang kita lakukan. Atau misalnya ayat-ayat yang bilang kayak kalau kamu bersyukur la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatmu. Berarti kan di situ nikmatnya itu nggak terkunci segini aja, enggak. Tapi ketika kita bersyukur, kita mau sedekah, nikmatnya akan bertambah. Nah, terus ketika kita sudah memahami bagaimana hubungan productivity dan Islam, jadi sebenarnya ada 3, tapi nggak akan Amir bahas di sini karena pembahasannya terlalu panjang. Tadi kan udah ada fokus, energi, dan waktu. Jadi fokus, ketika kita menggabungkan fokus, menggabungkan energi kita, menggabungkan waktu kita, itu bisa menghasilkan ketiga hal produktif ini. Produktif secara spiritual, itu berarti hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, dengan keagamaan. Terus fisikal, yang maksudnya yang berhubungan dengan misalnya fisik kita biar bisa jadi produktif seperti apa. Tadi kalau misalnya spiritual kan secara jiwa kita gitu. Terus yang terakhir juga social productivity, gimana kita bisa produktif secara sosial, berhubungan dengan orang lain kayak gitu ya. Hablum minan nas. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah, will Ramadan kill or boost productivity? Jadi jawabannya sebenarnya Ramadan itu akan boost productivity. Kenapa? Karena beberapa alasan ini. Yang pertama itu Ramadan itu source of barakah. Kenapa? Karena kan memang ini bulan berkah ya. Jadi kayak apa-apa yang kita kerjain itu sebenarnya jadi berkah. Dan ya makanya dia tuh menambah productivity kita. Karena ketika kita memahami productivity dalam Islam itu adalah hal-hal yang kita lakukan yang bisa membawa kita ke keberkahan dari Allah, yang bisa membawa kita ke rahmat dari Allah kayak gitu. Dan bulan Ramadan itu sudah didesain secara sedemikian rupa untuk bisa bahwa bulan Ramadan itu sudah didesain sedemikian rupa menjadi bulan yang penuh berkah. Jadi seharusnya itu semakin memotivasi kita untuk bisa lebih produktif, karena apapun yang kita kerjakan ada pahala lebih, apapun yang kita kerjakan itu mengundang berkah dari Allah. Terus kemudian pas bulan puasa itu ada time waster reduction. Kenapa ada time waster reduction? Seandainya di hari-hari biasa nih, kita akan menghabiskan waktu untuk santai minum kopi misalnya, atau nongki-nongki misalnya, atau mikirin siang makan apa ya, pagi makan apa ya. Nah, waktu-waktu yang seperti itu berkurang karena kita nggak harus ngelakuin itu. Jadi dia meminimalisir waktu-waktu yang terbuang dengan percuma kayak gitu. Terus habis itu pool of opportunities, semakin banyak ladang pahala yang bisa yang tersedia. Jadi harusnya itu menjadi motivasi juga untuk kita melakukan lebih banyak hal lagi. Habis itu ini juga yang penting dan sebenarnya paling ngena kalau menurut Amira ya, more conscious of our action. Karena bulan puasa kita kalau mau ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat itu jadi mikir lagi. Waktu misalnya mau nonton drama terus kayak, masa nonton drama ya harusnya kita baca Quran.
masa kita dengar musik ya harusnya kita dengar salawat, atau harusnya kita dengar tausiah, atau harusnya kita dengar murattal kayak gitu. Jadinya lebih konsis gitu, apa yang kita kerjain itu kita jadi mikir lagi, karena ini lagi bulan Ramadan, harusnya kita ngumpulin pahala, kok malah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang percuma gitu. Terus breaking bad habit, kenapa di sini ada breaking bad habit? Karena kan bulan puasa itu 30 hari. Jadi dia tuh pas sekali untuk kita bisa memulai habit yang baru dan meninggalkan habit-habit yang lama. Jadi di buku ini dibahas contohnya ada tuh banyak orang yang dia akhirnya berhenti merokok gara-gara waktu bulan puasa kan harus berhenti tuh, mau nggak mau. Akhirnya itu jadi habit karena udah 30 hari dilakukan, dan setelah bulan puasa dia meninggalkan habit yang nggak bagus ini kayak gitu. Terus bulan puasa juga allows our body to heal. Kayak misalnya detox juga, karena kita puasa, detox dari makanan-makanan yang mungkin kemarin nggak sehat, dan nanti kan kalau misalnya badan kita udah lebih sehat, itu pasti juga menunjang produktivitas kita. Dan terakhir, dia nge-improve fokus, karena yang kita nggak ada banyak hal yang harus kita pikirin kali gitu. Jadi malah kita kayak mindful gitu kan, mindful sama bulan Ramadan, lagi bulan Ramadan nih, kayak apa-apa yang kita kerjain kita pikirin lagi segala macam. Nah itu juga melatih kita untuk bisa lebih fokus kayak gitu. Terus, nah yang jadi masalah adalah Ramadan guilt trip ini yang sering terjadi. Kita selalu begitu menyambut bulan Ramadan, oh mau ini nih, mau itu, semua mau dikerjain, tapi bertahannya misalnya 3 hari aja, tadarusnya jalan 3 hari, setelah itu udah nggak tahu kemana-mana kayak gitu. Akhirnya di end of the day, ketika Ramadan berakhir, baru merasa bersalah, terus kesal sama diri sendiri. Kenapa ya kemarin nggak kayak gini? Kenapa ya kemarin nggak kayak gitu? Terus bilang, adalah Ramadan tahun depan gitu lagi. Tapi masalahnya kalau setiap Ramadan seperti itu ya kita nggak akan berubah. Makanya di sini ada quote Einstein bilang, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi kalau misalnya kita setiap bulan puasa, setiap bulan Ramadan itu apa yang kita lakukan gini-gini aja ya nggak akan berubah hasilnya kayak gitu. Malahan aneh kalau kita ngelakuin gitu-gitu aja tapi berharap hasil yang berbeda. Jadi setelah ini nanti kita bahas apa sih yang bisa kita lakukan gitu supaya Ramadan ini bisa berbeda atau bisa lebih produktif. Dan ini beberapa challenge yang mungkin kita hadapi ketika bulan Ramadan. Yang pasti kurang tidur karena harus bangun sahur, itu udah pasti. Terus mungkin kita di sini juga waktu puasanya lebih panjang, terus malamnya lebih pendek, jadi pasti mengurangi waktu tidur kita. Akhirnya mungkin bikin kita malas, terus cepat capek karena mungkin kan kita nggak makan gitu. Bisa jadi kurang fokus juga kalau kita memang nggak mempersiapkan nutrisi yang baik. Terus kita bisa aja beranggapan bahwa waktu kita juga lebih kurang. Kenapa? Karena ya kan harus dibagi sama hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, misalnya kayak gitu. Oh, yang biasa kita cuma baca Quran misalnya sekali sehari, sekarang setiap saat kita baca Quran, jadi kan mungkin mengurangi waktu yang menurut kita seperti itu. Terus jadi kurang pengalaman dan kurang nutrisi kayak gitu. Terus, nah sekarang kita lihat gimana caranya kita bisa menangani challenge-challenge itu. Gimana? Karena kita paham bahwa Ramadan itu sebenarnya bisa boost productivity, tapi memahami itu nggak akan bikin kita produktif kecuali memang kita lakukan. Intinya kayak misalnya gini, why is what make us start, but how is what makes us keep going. Jadi yang tadi itu baru alasannya aja, baru why-nya aja kita dapat. Tapi kalau kita nggak tahu how-nya ya kita ya kayak tadi yang kayak habis 3 hari habis itu lupa deh sama tujuan-tujuan awalnya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum dan ketika bulan Ramadan supaya tetap bisa menjaga produktivitas kita. Jadi yang pertama itu ada be prepare beforehand, ada hal yang harus kita siapkan, nanti setelah ini kita bahas. Terus plan your days, nge-plan hari itu emang penting, nanti abis ini juga ada contohnya. Terus do the hardest thing first, karena kan kita puasanya tuh lumayan lama ya, 16 jam kalau nggak salah Amira. Pasti energi kita tuh berkumpul di pagi hari karena kita baru siap sahur, baru siap tidur gitu. Tapi makin ke siang, makin ke sore itu kan makin berkurang ya energi kita. Udah mulai lapar, udah mulai ngantuk, udah mulai capek. Jadi sangat penting untuk bisa memprioritaskan, membagi skala prioritas mana nih hal-hal yang kira-kira butuh perhatian lebih, butuh energi lebih, butuh fokus lebih ya kita taruh dia di awal, jadi kita kerjain dia duluan. Jadi dengan nanti hal-hal yang lebih sederhana, hal yang lebih simpel bisa kita lakukan dengan energi-energi yang tersisa kayak gitu. Terus plan your meal quantity over quality, karena sering terjadi
apa ya, saya sering menjadi salah satu sumber masalah adalah kadang kita suka waktu makan itu nggak mikir-mikir, waktu buka puasanya suka sembarang, sahurnya nggak sesuai, nggak cukup energinya, sehingga sepanjang hari itu cepat rasa lelah, cepat rasa capek, kayak gitu, cepat rasa ngantuk. Nanti ini juga ada ini yang setelah ini. Terus be vulnerable and know when to rest. Jangan juga karena kita mau jadi produktif dipaksain semua harus dikerjain, padahal sebenarnya badan kita udah nggak sanggup gitu. Kalau emang nggak sanggup, bilang nggak sanggup, perlu istirahat, ya kita istirahat yang kayak gitu. Perlulah dibalancekan kayak gitu. Nah, terus jadi ketika kita harus memulai, kan tadi itu ada be prepare beforehand. Ketika kita mau memulai persiapan, ada 3 pertanyaan ini yang harus kita tanyakan. Yang pertama, who and what do I want to become by the end of this Ramadan? Ini mungkin nanti bisa jadi, ini mungkin nanti bagian dari kegiatan kita setelah ini, yang tadi Dinda bilang. Jadi kita nanya dulu ke diri kita, nanti setelah Ramadan berakhir kita mau jadi orang seperti apa? Karena kan kita pasti mau berubah ya, jadi lebih baik. Jangan lagi ketika Ramadan selesai kita masih kayak gini-gini aja. Berarti Ramadan tidak memberikan dampak apa-apa ke dalam diri kita. Makanya kita tanya who and what, terus kita list kayak gitu. Oh, nanti saya mau jadi orang yang seperti ini setelah selesai Ramadan. Oh, karena waktu Ramadan saya mau mencoba jadi rutin salat duha misalnya. Berarti setelah Ramadan, kalau kita masih bisa rutin salat duha, berarti Ramadan kita berhasil lah kayak gitu. Jadi ini yang kita tanyakan dulu ke diri kita mau jadi orang seperti apa, kita mau jadi siapa dan orang seperti apa. Terus kemudian, how do I measure progress to who I want to be? Itu juga penting. Gimana cara kita measure-nya? Gimana cara kita ngitungnya? Oh, sekarang misalnya dulu sebelumnya nggak pernah duha sama sekali. Jadi kita mulainya minimal seminggu 5 kali misalnya kayak gitu. Terus kita bikin measurement-nya biar lebih jelas, lebih terarah, biar lebih ke track itu progres kita seperti apa kayak gitu. Karena sebenarnya ketika kita nge-tracking itu bisa lebih memotivasi kita, oh selama ini rupanya kita progresif kok gitu. Akhirnya memotivasi kita untuk bisa lebih progresif lagi. Terus yang terakhir adalah what need to be resolved to help me make progress. Apa kira-kira challenge yang harus dihadapi misalnya kayak gitu, apa hal-hal yang harus kita, misalnya kayak bad habit mana nih yang harus kita kurangi yang kayak gitu, itu juga harus kita lihat. Terus sekarang how to plan our day in Ramadan. Yang pertama adalah understand our potential productive time. Itu sebenarnya mirip sama yang tadi, yang kayak misalnya taruh dulu hal yang susah di awal. Tapi penting juga, sebenarnya lebih penting untuk kita tahu gitu, kita tipikal kerjanya seperti apa. Early bird kah atau night owl kah? Kalau kita tipikal early bird berarti habis subuh jangan tidur. Kita kerjain dua hal yang harus dikerjain biar produktif, terus nanti setelah itu baru kita tidur, siangnya kita tidur misalnya gitu. Atau kita tipikal yang night owl berarti kerjanya kapan? Habis taraweh misalnya. Tapi kan nanti misalnya jarak dari taraweh ke sahurnya pendek gitu. Oh berarti kita nggak tidur lagi sampai sahur ya, nggak masalah. Berarti nanti kita tidurnya di siang hari. Jadi kita memahami potensi kita, memahami juga bentuk kerja tubuh kita kayak gitu. Bagusnya gimana biar tetap bisa produktif. Karena kan yang penting hasilnya juga. Kayak ada penyesuaian tertentu yang memang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan gitu. Habis itu be realistic, be specific and detail. Pastikan ketika kita bikin plan itu yang reachable, doable. Jangan cuma bilang oke, mau jadi muslim yang lebih baik, tapi kita nggak tahu muslim yang lebih baik itu gimana kayak gitu. Sama kayak ibaratnya gini nih, kalau ditanyakan mau kemana, mau jalan-jalan, terus jalan-jalan kemana, nggak tahu ya kita nggak pindah-pindah di sini aja. Tapi kalau dibilang mau kemana, mau jalan-jalan kemana? Oh mau ke mana ya? Misalnya mau ke Spanyol, ngapain di Spanyol? Mau ke Cordoba sama Granada, mau belajar sejarah Islam, gitu kan? Itu jelas ya, spesifik. Setelah kita tahu tujuannya jelas, realistik, terus baru kita mulai spesifikin lagi. Oh berarti kita berangkat kapan? Nyari penerbangannya gimana? Nah kayak gitu juga waktu bikin plan di bulan Ramadan. Realistik. Oh kita mau mulai dari setiap hari salat duhanya nggak tinggal, atau setiap hari salat tahajudnya nggak tinggal kan? Berhubung kita juga harus bangun sahur kan sebelum subuh. Jadi ngasih kita kesempatan untuk yang salat tahajud yang kalau kita sebelumnya belum membiasakan diri sama salat tahajud. Tapi yang penting realistik dan spesifik terus detail. Terus plan-nya tuh by hours. Kenapa by hours? Karena concern Amira juga adalah di sini kan waktunya itu berubah setiap hari ya. Jadi ngatur per waktunya itu akan lebih ngebantu kita. Dan per hours di sini juga kita jangan lupa untuk memfokuskan atau mengutamakan jam-jam salat. Jadi kita tulis dulu kayak misalnya ini jam salat ini jam salat ini. Baru di antara jam-jam salat ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu. Tapi
ketika kita bikin dia per hour itu lebih jelas itu, oh sekarang udah jam segini kita harus pindah ke kegiatan ini, jam segini kita pindah ke kegiatan ini, dibandingkan cuma bilang oke, hari ini Amira mau ngerjain PR aja lah gitu, tapi nggak jelas mau jam berapa kerjain PR-nya gitu. Sebenarnya ini berkaitan juga sama spesifik dan detail. Dan yang terakhir punya tracker ya kayak tadi, biar bisa ngebantu kita tetap on track di Ramadan kita. Ini salah satu, ini contohnya bikin plan yang per hour. Jadi kayak misalnya jam 3 kita bangun tahajud, ini contoh aja. Jam 4 kita sahur, terus jam 5 fajar, habis salat fajar, salat subuh, terus tadarus sampai jam berapa misalnya gitu. Terus jam 9 kita duha, jam 9 tuh duha, terus tadarus belajar tafsir. Jadi semuanya tuh kita kasih jam apa namanya? Kita alokasikan waktu per kegiatannya secara detail. Jadi kita gampang gitu pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain gitu. Terus point of action yang lain adalah developing good habits. Jadi kan ada bilang nih kalau bulan Ramadan itu salah satu perannya ke productivity kita adalah dia bisa jadi breaker untuk bad habit dan bisa menjadi ajang untuk kita mendevelop good habit. Kenapa? Karena ini ada 30 hari, jadi itu udah lebih dari cukup. Karena kan untuk kita membentuk habit yang baru kan butuh 21 hari. Kita ngelakuin sesuatu yang sama 21 hari itu akan menjadikan itu sebagai habit kita. Dan ini kita punya 30 hari, udah 21 hari itu kita tambah lagi 9 hari untuk memang mengujiankan, oh ini udah bisa jadi habit apa belum gitu. Caranya gimana? Habit itu gimana sih cara bentuknya? Itu yang pertama ada habit loop. Habit loop ini dia terdiri dari 3 hal ini, trigger, rutin, sama reward. Jadi ketika kita mau bangun habit, cari tahu dulu triggernya apa, terus bentuk rutinitasnya, apa aktivitas yang lakukan, terus rewardnya apa. Nanti reward ini juga yang jadi trigger kita lagi, terus bikin jadi rutinitas lagi. Makanya dia ada dibentuk satu loop. Itu adalah dasar awal ketika kita mau bentuk habit baru. Misalnya kita mau bilang, oh mulai sekarang habitnya mau belajar Asmaul Husna misalnya kayak gitu, mau belajar Asmaul Husna. Triggernya apa? Supaya bisa memahami setiap makna nama dan sifat Allah yang ada di Asmaul Husna, biar nanti kalau berdoa tuh bisa gunain sifat-sifat yang khusus, nggak cuma ya Allah, nggak cuma ya Rahman, nggak cuma ya Rahim, tapi memang kalau misalnya kita mau rezeki, kita bilang ya Razak. Oh kita mau dimudahkan dalam belajar, kita bilang Al-Alim misalnya kayak gitu. Jadi kita belajar itu. Jadi rutinitasnya apa? Oh setiap hari belajar satu nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Nanti rewardnya apa? Jadi misalnya kita list kayak gitu, kita tulis itu biar bisa ngebantu kita ngebentuk habit yang baru. Tapi yang harus kita pahami adalah membentuk habit butuh waktu. Nggak bisa hari ini kita kerjain, mulai besok langsung jadi habit, dia butuh waktu. Makanya Ramadan itu sangat sesuai kayak tadi yang dibilang. Terus dan yang harus kita pahami juga adalah habit itu bisa diubah dan bisa disesuaikan. Makanya ketika bulan Ramadan kita bisa menyesuaikan hal-hal yang kemarin-kemarin itu nggak bermanfaat, kita coba ubah biar dia lebih bermanfaat karena berhubung kita ada di bulan yang penuh berkah kayak gitu. Terus gimana cara ngerubah habit? Nah, cara ngerubah habit ada 3 cara. Yang pertama itu 30 day challenge yang bulan Ramadan ini. Terus yang kedua replacement theory. Replacement theory ini adalah misalnya gini, kita punya habit sesuatu nih, terus kita mau ubah, punya habit yang jelek nih, terus kita mau tinggalin habitnya. Cara kerjanya adalah kita harus ganti habit itu dengan habit yang baru. Karena kalau enggak, itu kita akan mudah balik lagi ke habitnya. Contoh, misalnya kita biasa tuh scrolling Instagram sampai 3 jam misalnya gitu. Terus kita bilang, nggak mau lagi scrolling Instagram 3 jam, tapi kita nggak cari aktivitas baru. Akhirnya 3 jam itu kita nggak tahu ngapa-ngapain. Kayak dia menjadi terus akhirnya bosan, besoknya balik lagi scrolling Instagram 3 jam kayak gitu. Makanya dia harus ada replacement. Oh, biasa jam segini kita scrolling Instagram, sekarang kita ganti. Nggak scrolling Instagram, jadi apa nih? Yang penting kita buat tetap ada kegiatannya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya contohnya di sini, biasa kita dengar musik. Yang harus kita pahami adalah untuk mengimplementasikan cara replacement teori ini, kita harus tahu dulu maksudnya apa. Jadi kayak misalnya kita biasa dengar musik itu supaya nggak kosong kali nih, nggak sepi pas ngerjain sesuatu. Jadi waktu kita cari replacement-nya, kita tetap harus bisa memenuhi tujuan kita melakukan itu. Jadi kayak misalnya tadi, oh dengan musik biar kita ada temen yang ngerjain sesuatu, berarti kita cari penggantinya yang sama, yang mirip kayak gitu, cuma lebih bermanfaat. Kayak kita ganti musiknya sama murattal misalnya, atau sama salawat misalnya, sama tausiah misalnya. Tapi mungkin tapi kan kalau dengan musik itu kan kita nggak perlu mikir ya, kayak udahlah jalan aja gitu.
ini kita suruh dengar tausiah misalnya, mana sanggup kan, misalnya kayak misalnya udah jam 6 sore terus mau masak persiapan buka puasa, terus saya suruh dengar tausiah lagi, mana lah sanggup. Kita pikir-pikir kayak gitu lagi kan, mana lah sanggup nih otaknya jalan lagi, udah capek dari pagi misalnya kayak gitu. Jadinya kita ganti sama yang juga bisa memenuhi kebutuhan kita, yang maunya yang ringan aja, yang nggak perlu mikir lagi misalnya. Ya udah kita ganti sama salawat, misalnya kita tuh muratalkan nggak harus kita, kecuali kita mau murojaah ya. Tapi kan kalau enggak itu dia mutar kayak gitu, kita dapat pahala tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan awal kita. Kenapa sih kita harus dengerin sesuatu waktu ngerjain sesuatu misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga, cracking the loop, itu yang tadi, yang loopnya yang tadi sama kayak yang loop yang tadi, cuman kita ganti. Jadi misalnya contohnya di sini triggernya nih ya, di sini lihat langsung contohnya. Dulu triggernya itu setiap melihat orang punya sesuatu yang lebih baik dari kita, entah itu masalah kerjaan, sosial status, fisiknya misalnya lebih cantik atau apapun itu, kita sering ngerasa oh cemburu, terus akhirnya ngomongin belakang dan segala macam misalnya kayak itu. Rewardnya untuk kita apa? Yang ada makin cemburu, abis itu jadi ngasih negative feeling untuk kita. Sekarang kita ganti, kita crack loopnya, triggernya tetap sama, melihat orang lebih baik daripada kita, melihat orang punya kualitas yang lebih baik daripada kita, tapi rutinnya yang kita ganti. Kalau dulu gampang ngerasa cemburu misalnya gitu, ngerasa iri dan segala macam, sekarang setiap kita ngelihat orang itu kita biasanya bilang masya Allah, terus kita kita selamatin kalau memang dia baru dapat kerjaan baru atau dapat achievement baru misalnya gitu, atau kita berdoa untuk dia. Nanti rewardnya apa? Rewardnya udah kita merasa senang, merasa kayak misalnya kayak bersih gitu kan, hatinya merasa lebih ringan karena kita nggak mencemburui apa-apa. Terus kita juga dapat doa dari malaikat gara-gara kita doain orangnya. Jadi ini ada beberapa cara supaya kita bisa merubah habit-habit yang buruk menjadi lebih baik itu selama bulan Ramadan. Habis itu yang terakhir tadi kan udah gimana nge-form habit, gimana nge-change habit. Sekarang gimana kita maintain. Cara maintainnya ya pasti intentionnya harus kuat dulu. Kayak tadi misalnya find your why, karena why is what make you started gitu kan. Terus baru tadi how-nya itu yang bikin kita keep going. Terus public pledge di sini itu tuh kadang-kadang karena kita tuh susah berjanji sama diri kita sendiri. Kita bilang sama diri, nanti mau produktif lah pas bulan Ramadan, mau habisin khatam Al-Quran lah 3 kali bulan Ramadan gitu. Tapi karena janjinya ke diri sendiri, pas nggak dikerjain pun nggak apa-apa, karena kita nggak merasa ada tanggung jawab yang berlebih gitu kan. Tapi ketika kita bilang ke orang lain, itu kita punya tanggung jawab atau punya rasa, oh udah janji nih, masa nggak ditepatin gitu. Jadi caranya kita bilang ke orang lain. Bagusnya bilang ke orang-orang yang memang kita segani, yang memang kita hormatin. Jadi rasanya kita nggak mau ngecewain orangnya. Udah kita bilang kita mau berubah, kok kita nggak berubah gitu. Jadinya kita punya motivasi lebih. Terus clear guideline ini juga punya guideline yang jelas. Apa sih yang harus dikerjain habis ini gitu. Terus small change, nggak semua serta-merta harus langsung sempurna. Nggak, kita mulai dari hal-hal yang kecil, tapi yang penting dia konsisten. Dan yang paling penting juga jangan lupa berdoa, minta sama Allah, semoga Allah bimbing, semoga Allah jaga niat kita. Misalnya niat kita dari oh ya Allah saya mau berubah nih, berdoa sama Allah semoga niatnya Allah jaga. Kalau misalnya niatnya di awal belum pas, semoga Allah perbaiki, kemudian Allah jaga gitu. Terus kalau misalnya kita udah dapat hidayahnya, udah mulai berubah, ya berdoa semoga Allah nggak kan Allah maha membolak-balikan hati ya, semoga Allah nggak ambil lagi hidayah yang sudah Allah kasih kayak gitu. Jadi sertakan doa, dilibatkan Allah dalam perubahan kita juga. Kita berubah untuk Allah yang kita libatkan Allah dalam perubahan kita. Gitu. Terus dan ini ada beberapa hal yang bisa kita coba develop, habit yang bisa kita coba develop, terutama di bulan Ramadan. Itu ya ada pre-sunnah prayer, ada zikir after prayer. Kalau misalnya dulu habis salat langsung bangun, sekarang habis salat kita luangkan waktu dulu, misalnya hari ini 5 menit, minggu depan kita mulai 10 menit, minggu depannya lagi 15 menit untuk zikir misalnya kayak gitu. Terus zikir pagi dan petang, terus baca Quran, terus supplication before sleep, apa termasuk baca surah Al-Muluk, terus kita wudhu dulu, bersihin tempat tidurnya dan segala macam hal kecil gitu. Give charity, apa kita bikin jadwal setiap hari Jumat harus kasih sedekah misalnya kayak gitu. Terus learn something new, nggak cuma masalah agama, apapun itu, bisa belajar masak resep baru misalnya kan. Pas kali ini bulan puasa kan pasti suka masak misalnya segala macam. Terus prayer in congregation, bisa mulai salat jamaah, berhubung pahalanya juga lebih banyak gitu kan. Terus feed hungry person, kalau di bulan Ramadan kita bisa ngasih makanan berbuka untuk orang lain, bantu orang lain. Yang terakhir paling simpel adalah tersenyum.
Terus, nah ini tips untuk how to tackle hunger and fatigue in Ramadan. Kan pasti ya kita ngerasa lapar, gampang ngerasa pusing, pokoknya nggak pas lah kepalanya. Kemarin aja teman Amira pas Amira bilang minggu depan mulai puasa, dia langsungnya, nanti Amira sanggup kelas kalau puasa, gimana caranya, kan nggak ada gula yang masuk, nggak minum kopi, nggak makan, segala macam. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita siapkan supaya bisa physically tetap strong, biar bisa tetap menghadapi hari-hari kita, menjalankan hari-hari kita gitu. Yang paling penting tetap have a better quality of sleep. Nanti kita bahas gimana bisa punya better quality of sleep itu. Terus have nutritious food and eat consciously. Ini di sampingnya ada pembahasannya. Terus ada pre-plan the day and stay busy di sini. Yang kayak tadi kita udah planning waktunya. Terus stay busy di sini dalam artian kita punya kegiatan yang padat kayak gitu. Jadi waktunya nggak terbuang sia-sia. Akhirnya kita mikir, lapar lah, ya, yang bisa bikin kita lupa sama itu misalnya. Terus choose water over caffeine. Kan kadang kita terikat gitu ya sama kafein. Amira termasuk yang kayak gitu. Apa-apa tuh harus minum kopi misalnya kayak gitu. Nah pas kali ini kita juga bisa build habit atau misalnya nge-adapt sama habit di bulan Ramadan. Jadi kita lebih banyak minum air. Terus misalnya divert our focus. Fokusnya itu kita misalnya kayak kita yang harus bisa nge-manage fokus kita nih kemana sih, hal apa sih yang harus kita fokusin, apa yang harus kita tinggalin kayak gitu. Terus exercise. Jadi exercise olahraga tetap penting di bulan puasa supaya kita tetap fit. Di sini ada contohnya misalnya makanan-makanan apa yang bagus untuk sahur supaya kita sepanjang hari itu tetap ada energinya. Jadi dia harus kaya fiber dan kaya protein. Terus nanti ketika buka puasa bagusnya yang bisa ngasih kita, yang bisa hydrating kayak gitu. Terus ini how to master sleep in Ramadan supaya kita punya better quality of sleep supaya tetap terjaga energinya. Itu ada master sleep routine, ada master sleep cycle, master power naps, terus master our body. Jangan lupa treat our body like we treat a kid. Maksudnya adalah kita paham apa yang kita dengerin, badan kita butuh apa, tapi nggak semuanya harus kita penuhin gitu. Jadi kita tahu kapan harus istirahat, kapan tetap harus bekerja misalnya kayak gitu. Dan tahu kapan harusnya kita nggak tidur. Di sini ada sleep management dari buku ini juga. Jadi kayak misalnya supaya tidur kita berkualitas itu adalah yang pertama secara spiritual, kita punya intention kita tidur juga karena Allah. Actionnya sebelum tidur yang kayak tadi kita salat witir, kita wudhu, kita baca doa segala macam. Terus secara physical solutionnya ini kayaknya sebenarnya umum sih, kayak semua orang tahu apa sih yang harus kita lakuin supaya tidur kita bagus, apa yang nggak boleh kita lakuin. Terus selama bulan Ramadan itu karena emang tidur kita lebih minimalis, power naps itu penting. Jadi bisa ambil 20 menit, 40 sampai 45 menit, 90 menit. Terus ada sleep cycle ini, mungkin nanti sebenarnya teman-teman bisa baca yang lebih jelasnya kayak mana dia bentuknya. Tapi mungkin singkatnya aja ya. Singkatnya kita tuh sekali tidur itu biasa 90 sampai 120 menit itu kita ada di satu cycle tidur. Jadi yang pertama itu kita falling asleep, itu kita masih conscious gitu, masih sadar kalau ada yang ngomong kita masih ngeh kayak gitu. Tapi kita coba tidur. Terus light sleep, itu kita udah mulai tertidur, tapi kalau orang bangunin itu gampang masih bangunnya. Terus deep sleep itu berarti kita udah benar-benar tidur. Nah, nanti kalau orang stage ini kita udah dalam keadaan siap-siap mau bangun. Nah, kalau kita bangun di tengah-tengah deep sleep itu bahkan itu akan menjadikan kita nggak siap ketika bangun. Makanya kalau misalnya kita sadar nih, kita ngeh, ada nanti pas kita tidur malam terus tiba-tiba kebangun, itu berarti kita baru menyelesaikan satu cycle sleep kita yang tiba-tiba kebangun tapi kita ngerasa fresh, bukan karena alarm, bukan karena apa-apa, ngerasa fresh aja. Itu berarti kita baru menyelesaikan sleep tidur kita. Dan yang harus kita pahami adalah ketika kita ngatur alarm kita harus tahu gitu, oh kita bagusnya bangunnya di jam berapa nih, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak tidur siang, bagusnya cuma 20 menit. Kenapa? Karena itu kita ada di sekitaran falling asleep sama light sleep. Itu masih aman kalau kita bangun di jam segitu. Tapi begitu kita udah tidur dalam waktu 61 jam, terus kita bangun, misalnya tidur siangnya 1 jam. Biasa 1 jam itu kita ada di posisi deep sleep. Nah, kalau di posisi deep sleep-nya begitu kita bangun itu kita nggak segar, akhirnya nggak mau lagi ngapa-ngapain. Itu yang harus kita perhatiin. Terus social solution-nya jangan lupa tidur dalam keadaan hati yang bersih, memaafkan kesalahan orang lain, terus bersyukur sama apa yang kita punya. Itu bisa juga membantu kualitas sleep kita. Terus how to beat procrastination selama bulan Ramadan. Sebenarnya ini hal-hal yang biasa sih. Find out why, kayak tadi juga. Terus be profesional, tetap bilang ke diri sendiri, mau kadang kita nggak mau kerjain, tetap harus kita kerjain karena kita mau jadi orang yang profesional. Bisa pakai Pomodoro teknik juga, set timer 25 menit kerjain, terus break
terus fokus one task at one time gitu misalnya. Terus remove distraction, bisa kayak bikin apa yang kita kerjain itu kayak emergency harus diselesain kayak gitu. Terus sama juga kayak tadi public page bilang ke orang lain biar kita makin termotivasi lah gitu. Wudhu sama 2 rakaat kalau kita udah mulai ngerasa capek, mulai ngerasa bosan, sama jangan lupa berdoa sama Allah juga. Ini doanya yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni dan seterusnya kayak gitu. Terus karena udah mau bulan puasa jangan lupa bikin daily doa plan juga, make list of doa yang kita memang mau minta, kalau bisa kita tulis, jadi setiap habis salat itu kita bisa baca satu, terus have a list of goal apa yang mau kita capai, mau dia kecil mau dia besar kita tulis juga, jadi kita masukkan dia ke dalam doa-doa kita. Terus memorize doa for daily, juga bisa bikin doa cards, itu bisa kita tempel di rumah, bisa kita bawa-bawa misalnya kayak itu ya, biar kita terbiasa. Karena memang dari hadis Nabi pun ada bilang salah satu dari ibadah dan doa yang memang selalu yang memang pasti Allah kabulkan itu adalah salah satunya adalah orang yang berpuasa kayak gitu. Dan ini untuk menutup sharing ini ada satu ayat di surat Al-Insyirah, faiza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi menjadi produktif itu sudah bagian dari Islam, sudah melekat ke dalam nilai-nilai Islam. Bahkan dibilang ketika kita sudah menyelesaikan satu urusan, silakan lakukan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh juga. Jadi nggak ada hal-hal yang kita kerjakan gitu-gitu aja, nggak ada hal-hal yang kita kerjakan tanpa manfaat, tanpa tujuan yang jelas. Jadi semuanya udah di set sedemikian rupa supaya waktu kita di dunia ini bermanfaat, waktu kita di dunia ini bisa jadi bekal yang bagus untuk kita nanti ke akhirat gitu. Ini gimana nih saya sekian dari Amira ya, nanti ada question and answer juga ya Din? Iya, abis ini ada question. Oke. Tapi kita sambil sharing aja lah ya. Tutup sekarang atau nanti? Boleh ditutup dulu. Terus nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke. Sekian dari Amira, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang atau apa-apa, karena juga mungkin persiapannya singkat, baru tadi pagi juga bikin presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.